pagi para peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat form dan mengaitkannya ke database. Nah, sebelumnya ketika kita sudah buat database dan tabel, ada tabel siswa dan tabel buku. Nah, kita akan menyediakan sebuah form untuk melakukan penginputan. Nah, ada banyak tools ya yang dipakai untuk bisa menggabungkan database dengan form, dan kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah komponen data ya. Nah, yang paling penting di sini adalah database name, berurut ya. Ada database name-nya dulu, lokasi dari database itu, record source yaitu jenis nama tabelnya, lalu record set type-nya yaitu dataset, kemudian nama objeknya ya. Nah, contoh di sini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya kita akan membuat satu folder ya, satu folder di sini yang namanya perpustakaan. Saya akan buat di sini. Ini ada latihan VB. Di sini ada satu folder perpustakaan. Saya buat namanya perpus. Ya. Oke. Lalu perpus ini saya akan cut. Saya akan pindahkan ke folder sini. Jadi dia satu kesatuan, proyeknya, formnya di sini semua seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah proyek. Nah, proyek ini form pertama yang akan kita buat ada form siswa ya. Kita berikan nama F siswa. Lalu kita save form siswa di D SMA kelas 11-12 latihan VB perpus form siswa. Lalu projectnya kita save project. Projectnya itu adalah P perpustakaan. Oke. Nah, nanti setelah form siswa selesai kita akan buat form buku. Nah, saya akan kecilkan setengah layar, lalu kecilkan setengah layar juga. Nah, berikutnya adalah kita koneksikan ininya dulu ya. Kita akan belajar koneksikan ini satu persatu, yaitu komponen data. Komponen data. Oke. Database name. Jadi kita klik 3 titik di sini. Tinggal pilih perpus. Setelah database name, kita ke tabelnya, yaitu record source. Pas kita klik, nah di sini ada dua tabel ya yang bisa dihubungkan. Itu kita sekarang hubungkan ke tabel siswa. Sudah di dataset, lalu kita berikan nama DT siswa. Oke. Nah, lalu berikut kita akan menambahkan text box dan label ya. Text box, label, combo box, dan checkbox. Oke, seperti ini. Kita berikan nama lagi. Di sini ada txt tenis, txt nama, cbo unit, txt tanggal join, lalu txt tgl expired, dan chk status ya. Captionnya aktif ya. Di sini ada text boxnya ya. Nah, text box pertamanya namanya txt ini sudah. Nah, data source, jadi ini akan terhubung ke data source yang mana. Di sini kita sudah pakai komponennya data 1 ya, berarti dia akan terhubung ke komponen data siswa. Jadi kita pilih data source-nya, kita klik DT siswa ya. Nah, kita boleh blok semua. Kita pilih DT source-nya DT siswa untuk mempercepat. Nah, berikutnya kita tinggal klik lagi. Nah, kita tinggal atur. Setelah data source, data field tadi ini sudah niche ya. Belum ya. Ini niche. Berarti yang ini adalah nama unit. Jadi kita hubungkan ke file-nya ya. Lalu tanggal,
join tanggal expired sama status. Oke. Nah, ini kalau kita coba jalankan, ini seharusnya sudah akan bisa menampilkan ya. Nah, menampilkan hasil dari yang kita input sebelumnya. Nah, jadi kita bisa ini. Nah, cuman ini belum cantik karena data di sini masih bisa diklik, bisa diisi gitu ya. Nah, kita akan perlahan-lahan membuat coding berikutnya. Oke, seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Oke, sampai di sini. Untuk combo box, kombonya itu drop down combo ya, sudah atur. Lalu ini ada drop down list. Listnya kita atur dulu. Listnya pilihannya 1, 2, 3 ya, 3 sudah. Lalu berikutnya kita akan menambahkan ini ya, tombol tambah, edit, simpan, batal. Lihat waktu tombol tambah diklik, maka simpan dan batal itu akan aktif. Ketika batalnya diklik, maka dia akan kembali ke keadaan semula. Nah, artinya di awal-awal ini semua text box yang di sini objek ini semuanya enable-nya false dulu. Tidak boleh diisi ya. Boleh diisinya sampai kapan? Ketika kita mengklik tombol tambah, edit, simpan, dan batal. Jadi kita buat 4 tombol. Ada tambah, caption, tambah, edit, kemudian ada simpan, lalu batal ya. Lalu kita cmd-nya, cmd batal, cmd simpan, cmd edit, lalu cmd tambah ya. Oke. Nah, jadi tombol simpan dan batal juga akan sama, belum bisa diklik. Nah, tunggu tambahnya diklik baru bisa simpan dan batal. Nah, kita coba lihat ya. Jadi kalau tambah diklik, maka simpan dan batal akan muncul ya. Nah, seperti biasa kalau seperti begini, kau tambah diklik, simpan dan batal itu boleh diisi ya. Berarti cmd simpan enable jadi true ya. cmd batal enable juga jadi true. Lalu txt tenis enable juga true, txt nama enable juga true ya. cbo unit semuanya jadi true ya. Saya ambil ini dulu, join enable jadi true, txt tgl expire, chk status enable juga jadi true. Lalu karena sudah true berarti tambah itu tak boleh diklik lagi ya. Berarti cmd tambah enable berarti lawannya adalah false. cmd edit juga false ya. Enable sama dengan false. Lalu data siswa enable-nya juga false ya. Kita coba lihat. Jadi kalau ini diklik, nah dia akan seperti ini ya, hidup, lalu simpan dan batal ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, berarti batalnya juga sama ya, Nah, berarti kita copy batal itu berarti lawannya ya, Berarti kalau di waktu dia batal, berarti semua text box ini dalam keadaan false. Nah, jadi ini dibalik gitu ya. Nah, supaya kita tidak banyak coding ya, ketika kita tidak perlu